Saya akan mencoba melihat dari dekat terowongan kebasen yang lama yang berada di depan sana. Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Ya, seperti inilah kondisi terowongan kebasen lama yang sudah tidak dipergunakan kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Kini mulut terowongannya dipagar dengan teralis besi. Nah, di bagian atas terowongan terdapat tulisan 1915 yang menandakan tahun dibuatnya terowongan ini. Di samping kanan ini terdapat papan informasi terowongan kebasen lama. Nih ya, papan informasi mengenai terowongan ini. Dengan nomor bangunan Hikmat 1464. Terowongan ini terletak antara Notok dan Kebasen. Saat ini terowongannya sudah tertutup pagar besi atau teralis besi. Saya akan mencoba melihat bagian dalamnya. Seperti apa sih? Ternyata di dalam terowongan kebasen lama ini, relnya masih terpasang sempurna. Lihat dari sini terowongan ini agak berbelok ke kiri. Mungkin karena terowongan ini tidak lurus, maka disebut terowongan lengkung. Kabarnya terowongan kebasen lama ini dibangun dalam jangka waktu beberapa bulan saja. Terowongan ini memiliki panjang sekitar 79 meter. Dan merupakan terowongan lengkung yang dibangun pada zaman Hindia Belanda oleh perusahaan kereta api Stadspoorwegen. Nah, di sebelah kanan terdapat sebuah seleko atau ruang pengaman bagi petugas pemeriksa rel saat kereta api melewati terowongan ini. Kondisi terowongan ini masih terlihat bersih. Mungkin karena terowongan ini belum terlalu lama dimatikan. Setelah menembus terowongan kebasen ini, jalur kereta apinya akan menyeberangi Sungai Serayu, yang merupakan sungai terbesar di Jawa Tengah, dengan panorama alam yang indah. Harapan saya, semoga saja terowongan ini tetap terjaga dan dirawat dengan baik, walaupun sekarang sudah tidak dipergunakan lagi sebagai lalu lintas kereta api. Di sebelah kiri sini juga terdapat sebuah seleko. Jadi total seleko yang berada di terowongan kebasen lama ini adalah 2 buah. Satu di sebelah kiri dan satunya lagi di sebelah kanan. Terowongan kebasen ini tidak terlalu panjang, jadi kondisi dalamnya tidak terlalu gelap. Berbeda dengan terowongan Notok yang panjangnya sekitar 260 meter, yang berada di sebelah utara atau setelah jembatan kereta api Sungai Serayu, lebih tepatnya di Kecamatan Patik Raja, Desa Notok. Bagi yang ingin mengetahui terowongan Notok yang di atasnya terdapat makam tua, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Karena beberapa waktu yang lalu, saya sudah pernah menembus terowongan Notok tersebut. Nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Seperti inilah kondisi bagian dalam terowongan kebasen lama pada tahun 2020. Saya akan mencoba ke sana melalui jalan lain, karena terowongan ini tertutup pagar besi, untuk melanjutkan perjalanan ke arah jembatan kereta api Sungai Serayu. Sebelum menuju ke arah jembatan kereta api Sungai Serayu, saya akan melihat terlebih dahulu mulut terowongan kebasen baru dan terowongan kebasen lama. Seperti inilah bentuk mulut terowongan kebasen baru sisi utara. Terowongan jalur ganda kereta api kebasen BH 1464. Jadi yang masuk ke dalam terowongan itu adalah mengarah atau menuju ke stasiun Kebasen, sedangkan sebaliknya yang mengarah ke sana itu menuju ke jembatan Sungai Serayu, Notok hingga Purwokerto. Jadi dahulu yang saya pijak ini adalah bekas jalan raya sebelum dibangunnya jalur ganda. Saya akan melihat terowongan kebasen lama sisi utara dari atas jembatan jalan raya yang berada di atas jalur kereta api single track. Kini jalan raya lama maupun jalur kereta api single track sudah dimatikan, dan seperti inilah keadaan bekas jembatan jalan raya saat ini. Tidak ada lagi lalu lalang kendaraan bermotor di jembatan ini. Nah, seperti inilah bentuk mulut terowongan kebasen lama sisi utara. Ternyata di mulut terowongan kebasen lama sisi utara ini, di bagian atasnya tidak tertulis tahun pembuatannya. Berbeda dengan sisi sebelumnya.
Oke, saya akan melanjutkan perjalanan. Saya akan mencoba ke sana untuk melihat dari dekat mulut terowongan kebasen lama tersebut. Sebenarnya tadi saya sudah berada di dalam terowongan tersebut, namun dikarenakan pintu terowongan kebasen lama tertutup teralis besi, maka mau tidak mau saya harus mencari jalan lain untuk menuju ke sini. Terlihat ya di bawah sini jalur kereta apinya, bantalan betonnya masih tersusun rapi. Namun sayang relnya sudah tidak ada, sudah dibongkar. Sehingga jalur ini sudah tidak mungkin lagi dilewati oleh kereta api maupun lori. Ya, seperti inilah keadaan jalur kereta api single track yang berada di mulut terowongan kebasen lama sisi utara pada tahun 2020. Di pinggirnya baik kanan maupun kiri kini sudah mulai ditumbuhi rerumputan. Padahal jalur ini belum begitu lama dimatikan. Sekarang saya sudah berada di depan mulut terowongan kebasen lama sisi utara. Nah, di depan sana terdapat sebuah jembatan yang melintang di atas jalur kereta api ini. Jembatan tersebut adalah jembatan lama peninggalan Belanda yang dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api milik SS sekitar tahun 1914 hingga tahun 1915. Sebagai buktinya nanti saya akan tampilkan beberapa foto lawas dan juga cuplikan video lawas ketika jalur ini masih beroperasi pada zaman kolonial Belanda. Inilah foto jembatan lawas yang diambil dari atas bukit di atas terowongan kebasen lama. Terlihat di sebelah kiri itu adalah Sungai Serayu, kemudian di sebelahnya lagi itu adalah jalur kereta api milik SDS yang dibangun sekitar tahun 1895 atau sebelum dibangunnya jalur kereta api SS ini. Kemudian yang sebelah kanannya yang terdapat gundukan tanah tinggi itu adalah pembangunan jalur SS dan juga jembatan jalan raya yang melintang di atas jalur kereta api milik SS. Ini juga foto dari atas terowongan kebasen lama sisi selatan. Terlihat dari foto ini sebelah kiri itu adalah jalan raya, di tengah adalah galian jalur SS saat pembangunan jalur kereta api, dan di sebelah kanan bawah itu adalah jalur kereta api milik SDS yang umurnya lebih tua, yaitu 20 tahun dari jalur SS. Dan di sebelah kanannya lagi, itu adalah Sungai Serayu yang merupakan sungai terbesar di Jawa Tengah. Foto-foto ini diambil sekitar tahun 1914 hingga tahun 1915 atau saat pembangunan jalur SS ini. Di mulut terowongan sebelah utara ini, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanannya, terdapat tembok tinggi yang kemungkinan dibuat untuk menahan tanah agar tidak longsor. Saat ini jembatan lama yang melintang di atas jalur kereta api single track sudah tidak digunakan lagi semenjak dibangunnya jalur ganda dan digantikan dengan jembatan baru. Jalur kereta api ini merupakan bagian jalur utama yang menghubungkan jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa dari Cirebon dengan jalur kereta api lintas selatan atau dari Kroya. Jalur kereta api ini memiliki panjang sekitar 83 km yang menghubungkan stasiun Prupuk yang berada di Kabupaten Brebes dan stasiun Kroya yang berada di Kabupaten Cilacap. Inilah jembatan jalan raya yang baru yang berada di atas jalur kereta api single track. Menggantikan jembatan jalan raya yang lama yang kini sudah dimatikan. Kini jalan raya yang lama maupun jalur kereta api single tracknya sudah tidak digunakan lagi. Pada zaman Hindia Belanda, perusahaan kereta api yang bernama SS atau Stadspoorwegen pada tahun 1914 hingga tahun 1915 membangun jalur kereta api antara Cirebon dan Kroya. Jalur ini resmi dibuka atau dioperasikan pada tahun 1916. Pembangunan jalur kereta api ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersingkat perjalanan kereta api jalur selatan ke arah Jakarta. Ternyata di sini bantalan betonnya sudah tidak ada, hanya meninggalkan batu balasnya saja. Terlihat dari sini yang sebelah kanan adalah terowongan kebasen lama, sedangkan yang sebelah kiri adalah terowongan kebasen baru atau terowongan jalur ganda. Pembangunan jalur kereta api ini merupakan jalur kereta api yang sulit karena kondisi geografisnya. Di antaranya adalah perbukitan di daerah Noto dan lebarnya Sungai Serayu.
Jalur kereta api ini bersinggungan dengan jalur kereta api milik SDS yang berada di kaki bukit Gunung Brojol di Kebasen. Namun jalur SS berada lebih tinggi sehingga jalur kereta apinya tidak bertemu. Dahulu jalur di Kebasen ini juga dikenal dengan sebutan Vierwegen atau 4 jalan, yaitu jalur SDS, jalur SS, Sungai Serayu, dan jalan raya. Sungai Serayu disebut jalan karena sebelum jalan raya dan jalur modern dibangun, Sungai Serayu digunakan sebagai lalu lintas utama wilayah pedalaman Banyumas dengan pantai selatan. Terlihat ya di atas bukit sana atau di pinggir jalan raya yang menghubungkan Purwokerto Cilacap melalui Kebasen terdapat tulisan Overpass Kebasen. Jalan tersebut ditutup sejak bulan Mei tahun 2018. Penutupan jalan tersebut karena pembangunan overpass dan juga untuk mempermudah pembangunan jalur kereta api rel ganda. Selama penutupan jalan tersebut, pengendara roda 4 dialihkan melalui Rawalo. Sedangkan pengendara roda 2 dibuatkan jalur alternatif melalui tepi Sungai Serayu. Jalan raya tersebut kembali dibuka pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu. 1 bulan kemudian setelah jalan raya tersebut dibuka, barulah jalur rel ganda dioperasikan. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah jembatan kereta api Sungai Serayu. Ternyata di sebelah sini masih ada relnya. Ya, walaupun cuma sedikit. Di sini juga masih ada bantalan kayu yang berjejer, entah untuk apa ini dahulunya. Seperti janji saya sebelumnya, bagi yang penasaran dan ingin melihat keadaan jalur kereta api ini sewaktu masih beroperasi pada zaman Hindia Belanda dahulu, saya akan tampilkan sedikit cuplikan video lawas sebagai perbandingan keadaan saat ini. Penasaran? Seperti apakah keadaannya waktu itu? Apakah masih ada kesamaan dengan keadaan sekarang? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Inilah video lawas jalur kereta api dari stasiun Kebasen menuju terowongan Kebasen hingga ke jembatan Sungai Serayu. Selamat menyaksikan. Nah, bagaimana menurut kalian?
setelah menonton video lawas tadi. Jika kita perhatikan, ternyata di video tersebut masih terdapat beberapa kesamaan dengan keadaan sekarang. Jalur kereta api milik SDS yang berada di bawah atau di sebelah kiri jalur SS ini merupakan jalur kereta api yang menghubungkan Kota Maos, Kabupaten Cilacap, dan Kota Purwokerto. Namun stasiunnya bukan stasiun Purwokerto yang sekarang masih aktif ya, atau milik SS, tetapi di sebelah timurnya. Namanya Stasiun Purwokerto Timur, yang kabarnya lahannya akan dijadikan mall. Jalur kereta api SDS juga merupakan bagian dari jalur besar Lembah Serayu, mulai dari Stasiun Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto Timur, hingga Maos. Dahulu jalur kereta api milik SDS mayoritas digunakan sebagai angkutan hasil bumi dari Lembah Serayu, seperti gula, kayu manis, tembakau, dan sebagainya. Selain untuk mengangkut hasil bumi, kereta apinya sebagian juga digunakan untuk mengangkut penumpang. Itu ya, yang di bawah sana dahulu adalah bekas jalur kereta api SDS. Namun kini jejaknya sudah sulit ditemukan, karena jalur tersebut sudah cukup lama dimatikan. Nah, dari kejauhan sana sudah terlihat, yang sebelah kanan itu adalah jembatan kereta api Sungai Serayu yang baru, yang jalurnya sudah double track. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah jembatan kereta api Sungai Serayu yang lama. Peninggalan zaman Hindia Belanda yang dibangun sekitar tahun 1914 hingga tahun 1915, yang kini sudah dinonaktifkan. Dahulu saat pembangunan jalur ini juga mengalami beberapa kendala karena konturnya yang cukup ekstrim. Kendala tersebut antara lain yaitu derasnya arus Sungai Serayu saat pembangunan jembatan kereta api dan pembuatan dua terowongan karena jalurnya merupakan lintas pegunungan. Itulah kereta api Gajah Wong, relasi stasiun Lempuyangan hingga stasiun Pasar Senen, atau kereta api yang menghubungkan antara kota Yogyakarta dengan kota Jakarta. Pemandangan alam di wilayah Banyumas ini cukup mempesona. Dengan suasana dan pemandangan yang berbeda, bisa menenangkan pikiran serta menumbuhkan kembali semangat yang baru.